Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melancarkan komunikasi kita meskipun tidak bisa bertemu, tidak bisa tatap muka secara langsung seperti biasanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan agar cepat-cepat bisa berkumpul kembali. Sebelumnya terima kasih kepada Dewan Ambalan Mandul Hulu Sungai Selatan tahun 2019-2020 yang telah mempercayakan materi ini kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rushidatul Karimah. Saya Purna Dewan Ambalan tahun 2018-2019, yang mana sebelumnya saya diamanahkan sebagai Pradana Putri di Kepramukaan Mandul Hulu Sungai Selatan. Baiklah, langsung saja kita memasuki ke materinya, yaitu tentang kepemimpinan atau leadership. Pertama-tama kalian harus tahu apa itu pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin itu adalah orang yang mendorong dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan kepemimpinan itu adalah bagaimana cara pemimpin tersebut menuangkan sistemnya atau caranya dalam memimpin banyaknya orang yang dipimpin. Kepemimpinan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam suatu organisasi, sebab bagaimanapun baiknya perencanaan, tertibnya organisasi, dan tepatnya penempatan orang dalam organisasi tersebut belum berarti menjamin geraknya organisasi menuju sasaran dan tujuannya. Oleh karena itu, misalnya sebuah organisasi tanpa adanya pemimpin tidak akan berjalan semestinya untuk mencapai tujuan tersebut. Ini berarti bahwa kepemimpinan akan menentukan tercapainya tujuan atau tidaknya suatu tujuan organisasi. Untuk melaksanakan tugasnya, seorang pemimpin harus memiliki dua aspek, yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal itu yaitu pemimpin harus mengetahui keadaan organisasi, gerak, dan tujuannya. Dalam kepemimpinan, seorang pemimpin itu paling tidak harus bisa memahami karakter-karakter anak buahnya. Misalnya orang yang satu ini orangnya sensitif atau yang satu ini orangnya pemarah. Kalian harus bisa memahami sifat-sifat anak buah kalian itu untuk mengetahui, oh orang ini bisa nggak untuk kalian amanahkan sesuatu, orang ini bisa nggak untuk kalian suruh, untuk kalian andalkan gitu. Sedangkan aspek eksternal yaitu pemimpin harus mengetahui perkembangan organisasi lainnya serta mengetahui perkembangan situasi masyarakat di luar organisasi. Karena kita sebagai suatu organisasi, contohnya pramuka, harus bisa menempatkan diri di masyarakat, karena itu memang salah satu tujuan dari organisasi ini. Bagaimana kita bisa menempatkan diri kalau misalnya kita tidak tahu bagaimana situasi di luar. Oh, misalnya dari masyarakat di sekitar sekolah kita saja misalnya, kita harus bisa menempatkan diri bagaimana caranya supaya masyarakat itu senang dengan organisasi kita, bagaimana supaya acara-acara kita tidak mengganggu keamanan dan ketenangan masyarakat di luar organisasi, begitulah. Sifat-sifat kepemimpinan. Sifat yang baik selalu dituntut oleh seorang pemimpin agar selalu dapat memberikan kepemimpinannya. Salah satunya yaitu kelebihan rohani atau akhlak. Memilih pemimpin itu paling tidak kalian harus bisa memilih yang mana orangnya yang baik atau yang tidak. Kelebihan rohani atau akhlak, paling tidak mereka bisa mengarahkan kalian kepada suatu tujuan yang lebih baik. Yang kedua yaitu kelebihan jasmani. Seorang pemimpin haruslah memiliki jasmani yang kuat, karena itulah fungsi pemimpin, yaitu untuk diandalkan. Kalau pemimpinnya lemah, ya
Masa pemimpin harus menyuruh lagi, kan tidak mungkin. Paling tidak kita sendirilah dulu yang bekerja, mencontohkan kepada anak buah kita, baru kita bisa menyuruh anak-anak buah kita gitu. Yang ketiga yaitu kelebihan penggunaan nalar. Smart. Seorang pemimpin itu harus pintar. Pintar dalam aspek apa? Tidak dalam aspek kayak pintar matematika, itu tidak perlu sih sebenarnya. Maksudnya pintar di sini adalah bagaimana caranya kalian mempengaruhi anak buah kalian. Kalian bisa memprediksi sesuatu dengan tepat. Misalnya kita punya rencana A, kita merencanakan sesuatu dengan sematang-matangnya. Pas di lapangan ada sebuah kendala. Nah, kalian seorang pemimpin itu harus bisa memikirkan rencana B atau menyiapkan rencana B. Baik itu secara mendadak atau setelah dipersiapkan terlebih dahulu. Karena segala sesuatu itu mungkin saja tidak berjalan sesuai dengan kehendak kita. Seorang pemimpin adalah seorang yang dapat memimpin dan dapat dipimpin. Karena di atas langit masih ada langit. Di atas seorang pemimpin mungkin saja, misalnya kayak presiden saja kan ada penasehatnya. Pemimpin harus bisa dipimpin, maksudnya harus bisa menerima aspirasi-aspirasi dari orang yang dipimpin. Harus bisa menerima kritik, saran, atau apapun itu. Bahkan hinaan sekalipun harus bisa kita dengarkan untuk sarana sebagai introspeksi diri atau cara untuk memperbaiki kepemimpinan kita tadi. Seorang pemimpin harus dapat menjadi contoh teladan bagi anggotanya dalam sikap, keterampilan, perkataan, dan perbuatan. Yaitu tadi, karena pemimpin harus memiliki kelebihan rohani atau akhlak seperti yang kita sebutkan tadi. Karena pemimpin itu sifatnya mencontohkan dulu baru memerintahkan. Kalau pemimpinnya baik, insya Allah orang-orang yang dipimpinnya juga akan baik, insya Allah. Tugas pemimpin. Seorang pemimpin mempunyai tugas-tugas sebagai berikut. Yang pertama, mengantarkan atau mengarahkan. Yang kedua, mengetuai. Yang ketiga, mempelopori atau merintis atau menciptakan sesuatu yang baru. Yang keempat, memberi petunjuk, nasihat, dan petuah. Yang kelima, memberi bimbingan. Selanjutnya, membina dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggotanya. Yang ketujuh, yaitu menggerakkan. Bagaimana caranya kita bisa menggerakkan anak buah kita supaya yang disuruh tadi bisa melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tanggung jawab pemimpin. Dalam gerakan pramuka, pembinaan kepemimpinan ini diarahkan pada membentuk pemimpin yang bertanggung jawab. Salah satunya yaitu kepada diri sendiri. Karena sekecil-kecil kepemimpinan itu adalah memimpin diri kita sendiri. Yang kedua, keluarga. Siapa tahu kan kalian di masa depan nanti insya Allah akan memiliki keluarga sendiri. Bagi laki-laki akan menjadi imam, bagi keluarganya harus bisa memimpin keluarga kamu itu sendiri. Yang ketiga, masyarakat. Yang keempat, bertanggung jawab kepada bangsa dan negara. Dan yang terakhir, yaitu bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang paling penting. Karena setiap kepemimpinan itu akan dipertanyakan pertanggungjawabannya kelak di akhirat nanti. Pelaksanaan kepemimpinan dalam gerakan pramuka ini lebih banyak dilakukan dengan praktek dan memberi contoh oleh pemimpinnya. Nah, pemimpin itu harus mencontohkan terlebih dahulu, baru memberikan amanah atau menyuruh seseorang untuk melakukan tugasnya, sampai memberi motivasi. Kemarin saya mengikuti kuliah umum di kampus saya, dan kebetulan sekali materinya itu adalah tentang kepemimpinan Rasulullah SAW. Materi ini disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Syaraji. Kata beliau, sebaik-baik kepemimpinan adalah kepemimpinan yang mengikuti cara pimpin Rasulullah
yang selalu mengutamakan moral dan akhlak. Apa saja moral-moral yang harus dimiliki seorang pemimpin? Yang pertama, kata beliau, seorang pemimpin itu harus peka terhadap kesulitan orang-orang yang dipimpin. Yang kedua, harus berkeinginan agar orang lain aman dan sentosa dibandingkan mengutamakan kepentingan pribadi. Yang ketiga, yaitu pengasih dan penyayang, harus memiliki sifat itu. Para ulama berkata bahwa 3 moral ini wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Karena tanpa ketiga moral ini, seorang pemimpin bisa dipastikan ia tidak bekerja untuk kepentingan rakyat. Ia bekerja hanya untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan keluarga dan kelompoknya saja. Maka, kata beliau, betapa pentingnya moral seorang pemimpin. Rasulullah itu mengajarkan dalam sistem kepemimpinan itu yang utama adalah musyawarah. Karena dengan musyawarah beliau mengajarkan kita untuk menjaga perasaan orang lain, atau bisa dibilang agar kita bisa menghargai orang lain dan orang lain pun merasa dihargai oleh kita. Kata beliau, kunci kekuatan kepemimpinan seorang itu ada 4. Yang pertama adalah inspirasi atau gagasan. Bagaimana seorang pemimpin itu harus mempunyai gagasan-gagasan baru, gagasan-gagasan atau ide-ide yang harus kalian tuangkan dalam kepemimpinan kalian agar kepemimpinan itu tidak monoton-monoton saja. Harus ada hal baru yang wajib kalian coba. Yang kedua adalah motivasi. Seorang pemimpin ya pasti harus bisa memotivasi diri sendiri, memotivasi anak buah kalian. Yang ketiga adalah solusi. Itu yang paling penting, karena sebuah permasalahan harus memiliki suatu solusi, dan seorang pemimpin dituntut untuk bisa memikirkan solusi tersebut. Yang keempat adalah prediksi, yaitu tadi harus bisa memprediksi hal-hal yang di luar perencanaan dan di luar praduga kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan, kesalahan atau penjelasan saya yang berbelit-belit. Untuk sesi pertanyaan jawaban, kalian bisa hubungi kakak-kakak Dewan Ambalannya langsung, atau bisa chat pribadi kepada saya langsung. Kalian bisa minta nomor saya kepada kakak Ira atau kakak-kakak Ambalan yang lain. Pesan saya, siapapun nantinya yang terpilih untuk menjadi pemimpin Ambalan Mandua Hulu Sungai Selatan, saya berharap kalian bisa membawa organisasi kita menjadi lebih baik lagi dari yang sebelum dan sebelumnya. Saya yakin kakak-kakak semua bisa lolos dalam tahap seleksi ini. Saya ucapkan selamat bergabung dalam keluarga besar Dewan Ambalan Mandua Hulu Sungai Selatan. Stay safe, stay healthy, tetap gunakan protokol kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.